Siang hari yang panas, di mana Manabu dan Kei bersiap untuk berenang. Sementara Toha dan Yamaji sedang menonton berita tentang ditemukannya pedang kuno Jepang bertuliskan Nobutora di daerah Paris. Ternyata Yamaji mengetahui sejarah dari pedang itu. Pedang itu awalnya milik Takeda Clan yang dijaga secara turun-temurun. Namun saat terjadi perang ninja keempat di era Naruto, klan Takeda pun kalah dan musnah. Peninggalan-peninggalan zaman perang dijual ke daerah Eropa, salah satunya pedang Nobutara itu yang kini berada di daerah Perancis. Lalu Shin berpindah ke salah satu kolektor pedang yang pernah muncul di episode 13 yaitu Crimson Lizard. Ia mengetahui kalau pedang Nobutara sudah ditemukan dan ingin menjadikannya koleksi pribadi. Berpindah ke Museum Paris di mana tempat pedang Nobutara berada. Terlihat seorang penjaga yang tiba-tiba menyerang penjaga lain yang ternyata ia adalah Ninja Paltis. Dengan mudahnya Ninja Paltis masuk ke dalam ruangan museum dan mengambil pedang Nobutara tersebut. Namun aksinya dipergoki oleh Ninja Crimson yang sudah berada di belakangnya. Alhasil pertempuran pun tak dapat dihindari. Walau akhirnya Ninja Paltis bisa kabur. Namun sesosok ninja merah pun datang menghampiri Crimson yang ia duga juga akan mengambil pedangnya. Namun sosok ninja merah itu hanya pergi. Berpindah ke kediaman Toha yang didatangi oleh Crimson. Tak banyak cerita, Crimson langsung menceritakan kalau pedang Nobutara telah diambil oleh Ninja Paltis. Awalnya ia ragu kalau yang dipajang adalah pedang palsu. Toha meyakinkan kalau pedang itu asli. Untuk menguji keasliannya, Crimson meminjam vacuum sword-nya Jiraiya untuk membuktikan. Meski awalnya ragu, akhirnya Jiraiya meminjamkannya untuk digunakan di luar ruangan. Bahkan Jiraiya juga menguji coba kekuatan pedang itu dengan membelah 7 pedang si Crimson sekaligus. Di sini ia mulai yakin kalau vacuum sword adalah lawan sepadan untuk Nobutara. Jadi ia meminta bantuan Jiraiya untuk mencari benda itu. Paltis sekarang berada di Jepang dan kemungkinan ia akan menyerahkan pedang itu pada klan Daemon demi uang 1 kuadriliun. Dari kejauhan ninja merah yang di Paris tadi melihat mereka dari kejauhan. Jiraiya sadar kalau ia sedang dibuntuti dan mengejar ninja merah itu namun ia segera kabur. Toha terus mencarinya hingga ia bertabrakan dengan seorang bule episode sebelumnya yang menanyakan jalan. Karena Toha tidak bisa bahasa Prancis, si bule pun mencoba komunikasi berbahasa Jepang dan menanyakan lokasi museum terdekat. Singkat cerita, Toha melaporkan ketika ia bertemu Crimson pada Yamaji. Yamaji sudah positif kalau pedang itu bakal dijual senilai 1 kuadriliun pada klan Demon. Berpindah ke seorang pengusaha yang telah mendapatkan pedang itu dari Paltis. Saat mereka hendak melakukan transaksi, dari loteng kantor pedang itu diambil kembali oleh sang ninja merah. Ia pun melakukan pelarian dari dalam gedung tersebut sementara ninja Paltis mengejarnya. Paltis tampaknya cukup gesit hingga berhasil menjatuhkan ninja merah. Namun tak lama Reiha datang dan membantu sang ninja merah. Dengan teknik kaburnya, Reiha membawa ninja merah itu hilang bersamanya. Ternyata Reiha dan ninja merah itu saling mengenal. Di mana ninja merah adalah seorang intel dari Paris yang bernama Catherine. Dan yang tak disangka ternyata ia adalah bule yang pernah ditemui si Toha. Ia pun mengatakan pada Yamaji kalau telah kehilangan pedang Nobutora. Jadi Yamaji mengutus Toha kembali untuk mencari pedang itu. Sementara pada kelompok Demon, pedang itu telah jatuh pada tangan Dokusai. Namun tak lama Ninja Crimson datang dan meminta pedang itu. Namun dengan mudahnya Dokusai menyerahkan pedang itu tanpa melakukan perlawanan. Meskipun Butterfly dan Star Ninja heran, sepertinya Dokusai mempunyai rencana lain untuk mengadu Jiraiya dan Crimson. Tak lama pesan pun datang pada Toha yang mengatakan kalau pedang itu ada pada Crimson yang sedang berlatih. Tak lama ia pun didatangi Toha. Merasa pedang itu sangat kuat, ia menolak untuk mengembalikan pedang itu ke Paris. Bahkan dengan sombongnya ia mengaku kalau pedang itu lebih kuat dari vacuum sword-nya Toha. Alhasil terjadilah pertempuran pemilik pedang terkuat di tanah tersebut. Dokusai yang memperhatikan dari jauh malah melempar panah sehingga membuat tangan Crimson terluka dan menjatuhkan pedangnya. Hal ini diperhatikan Toha kalau Dokusai turut campur dalam pertempuran mereka. Toha pun mengejar Dokusai namun malah dihalangi Ninja Paltis dan sang pengusaha. Alhasil terjadilah pertempuran antara Ninja Paltis dan Jiraiya dengan cukup sengit. Namun kali ini Jiraiya tidak akan membiarkannya. Dengan serangan laser vacuum sword, Ninja Paltis pun berhasil diakhiri. Sementara sang pebisnis berhasil ditangkap oleh Catherine dan Reiha karena ialah otak utama pencurian pedang tersebut demi uang. Sementara Crimson yang sudah terkalah pun harus pasrah dan kembali pulang.
Toha mengembalikan pedang itu pada Catherine, dan dengan demikian tercapailah misinya untuk mengamankan pedang tersebut untuk membawanya kembali ke Perancis. Malam harinya, Sin berpindah ke sebuah asrama putri. Di mana asrama itu sering diteror sesosok hantu yang tidak jelas asal-muasalnya. Siang harinya, ibu asrama melaporkan kejadian itu pada keluarga Yamaji dan meminta bantuan. Yamaji pun menyanggupi dan meminta Kei yang akan melakukan investigasi ke asrama putri tersebut. Sesampainya di asrama putri, ibu asrama memperkenalkan Kei pada seorang siswi asrama yang bernama Mai. Kei pun ditempatkan satu kamar dengan Mai. Di sana Mai mengatakan kalau Kei sangat pemberani untuk pindah ke asrama yang ada hantunya. Seketika Kei memperhatikan seluruh gerak-gerik siswi di asrama itu. Hingga malam pun tiba. Saat tidur, Kei mendengar sesuatu dari arah koridor yang tentunya didengar juga oleh anak-anak asrama lain. Anak-anak lain tampak ketakutan. Sementara Toha yang khawatir datang dan hanya memperhatikan dari jarak jauh. Kei yang mencari tahu ke arah koridor mendapati ibu asrama sedang mengusir sosok hantu dengan pedangnya. Namun Kei yang realistis segera mengeluarkan teknik ninjanya. Sehingga terungkaplah hantu itu adalah Butterfly dari klan Demon. Saat Kei mengejarnya keluar, ninja Uha yang ada di episode 10 menghadang dan menyerang Kei. Namun Jiraiya segera datang dan menghentikan serangan tersebut. Jiraiya pun kaget karena ninja Uha masih hidup langsung menghilang. Toha melaporkan kejadian itu pada Yamaji. Yamaji menyimpulkan kalau Uha dan klan Demon sudah beraliansi untuk mengalahkan Jiraiya. Beralih ke klan Demon yang sedang rapat. Ternyata yang ia incar dari dalam asrama adalah seorang gadis yang mempunyai kekuatan telekinesis. Meski belum diketahui siapa gadis itu, Butterfly pernah tak sengaja memantau. Hingga suatu ketika saat ia bersantai, ia melihat seorang gadis yang sedang diganggu beberapa pemuda. Namun dengan mudahnya sang gadis menjatuhkan semua pemuda tersebut dengan kekuatannya. Dokusai meminta mereka untuk mencari gadis itu lagi sebelum Jiraiya menghentikan mereka. Esok harinya terlihat beberapa gadis itu sedang bermain voli di tepi pantai. Tak lama mereka didatangi Butterfly dan Star Ninja. Butterfly meminta untuk pengguna telekinesis agar menyerahkan diri. Namun dua orang di sana malah mengaku sebagai pengguna telekinens. Butterfly pun bingung dan menyuruh pasukan gagak untuk menyerang. Karena kekuatan itu akan muncul ketika sang gadis dalam keadaan terdesak. Namun tidak ada dari kelompok gadis yang mengeluarkan ilmunya. Malah dua gadis yang mengaku tadi ternyata adalah Reiha dan Munaro dari klan Flower yang sedang menyamar. Mereka ditugaskan Toha untuk mengawasi asrama. Mengetahui mereka adalah laun, kelompok Demon pun langsung menyerang ketiga kunoichi tersebut. Sehingga pertempuran sengit antar tiga ninja gadis pun tak dapat dihindari. Di sela-sela serunya pertempuran, ninja Uha datang dan mengeluarkan ilusinya demi mengalahkan sang gadis. Namun hal itu cepat dihentikan oleh Toha dengan memotong topengnya. Dengan sekali serangan ninja Uha pun kabur, begitupun dengan kelompok klan Demon. Setelah pertempuran, semua siswa asrama dikumpulkan oleh ibu asrama yang menanyakan siapa dari mereka yang memiliki kemampuan telekinesis. Karena kemampuan itu, jadinya asrama diteror terus oleh klan Demon. Kei langsung menunjuk Mai yang punya kemampuan itu. Akhirnya Mai pun mengaku ia memiliki kemampuan telekinesis kalau ia dalam keadaan terdesak. Seperti halnya dulu ia pernah diserang oleh beberapa pemuda dan kemudian berhasil mengeluarkan ilmunya. Di sela pembicaraan, ibu asrama diserang sosok panah yang membawa pesan yang meminta untuk menyerahkan pengguna telekinesis. Ketika mereka hendak membawa ibu asrama ke rumah sakit, ninja berulah dengan memunculkan kabut mengelilingi asrama itu. Toha pun langsung menyerang si ninja Uha. Sementara dari luar terdapat panggilan Dokusai untuk menyerahkan diri. Mai yang tak mau jadi beban bagi ibu asramanya, akhirnya keluar untuk menyerahkan diri. Kei, Reiha dan Munaro segera berubah dan mengalahkan kelompok Dokusai untuk mendapatkan Mai kembali meskipun pertempuran dahsyat pun harus mereka lalui. Melihat teman-temannya dalam keadaan terdesak, Mai pun panik dan tak sengaja mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya. Ilmunya membuat serangan petir dan api yang dahsyat. Beralih ke Toha yang juga merasakan dampak ilmu si Mai. Merasa Mai dalam bahaya, ia pun segera mengakhiri pertempuran dengan Uha. Pertempuran berakhir, Dokusai tampak masih berdiri dan hendak menyerang Mai. Namun dengan tepat waktu Toha datang. Melihat Toha, Dokusai pun mundur. Esok harinya keadaan kembali damai dengan para gadis main di pantai dan ibu asramanya sudah mulai membaik. Keesokan paginya, Manabu membawakan pesan pada Toha yang berisi tantangan bertempur dari Ninja Wild.
Toha yang geram pun ingin segera mengalahkannya. Namun Yamaji melarang Toha untuk pergi. Karena kemampuan ninjutsu tidak boleh dipakai untuk hanya sekedar pamer-pameran siapa yang lebih kuat. Melainkan untuk melatih kesabaran diri dan membuat jiwa lebih sentosa. Toha pun mengurungkan niatnya dan juga bingung kenapa Ninja Wild masih ada di Jepang, berpindah ke sebuah festival. Di mana Ninja Wild sedang melakukan acara dengan timnya. Ternyata ia adalah bagian dari sebuah acara festival. Ia dikontrak oleh seorang pengusaha kaya agar tetap menghasilkan uang. Namun ia sudah bosan. Karena tujuannya ke Jepang adalah untuk mengalahkan Jiraiya, bukan untuk jadi badut meskipun cuannya boleh juga. Terlihat ia sangat geram pada Jiraiya karena sudah terkalahkan di episode sebelum-sebelumnya. Saat Ninja Wild sedang latihan, dia melihat seorang bapak-bapak yang dikejar oleh Dokusai. Saat itu juga Ninja Wild datang dan menyelamatkan bapak itu yang merupakan seorang ninja juga. Ninja Wild kesal pada Dokusai karena telah menjebaknya di episode lalu. Jadi ia melakukan pertempuran dengan Dokusai. Sementara si bapak tadi memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Di tengah pelarian, ia melihat gitar si Ninja Wild dan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Tampaknya hal inilah yang dikejar oleh Dokusai yang belum diketahui apa itu. Pelarian pun dilanjutkan dengan bertemunya sang bapak dengan Star Ninja dan beberapa ninja Gagak. Si bapak itu pun akhirnya terkalahkan. Begitu Gagak menggeledah bajunya, ia tak menemukan apapun. Akting sang bapak pun mulus dan ia pun berhasil kabur sampai ia pingsan di depan mobil si Toha yang sedang melaju kencang. Ternyata Toha mengenal bapak itu yang bernama Nonomiya. Ia adalah seorang intel yang mencoba menggagalkan rencana Dokusai untuk membuat senjata baru menggunakan koin Shinjuku yang berhasil ia simpan di dalam gitar si Wild tadi. Sebelum sempat menceritakan semuanya, ia pun menemui ajal dan hal itu dilihat oleh ninja Gagak. Melihat jejak si Wild, Toha pun tahu kalau ia sedang bekerja di sebuah stasiun televisi berdasarkan info sang intel. Lalu ia mendatangi direktur televisi. Sang direktur mengatakan untuk mencoba mendatangi Taman Nasional. Karena berdasarkan jadwal, ia ada jadwal manggung di sana. Akhirnya mereka bertiga pun mengunjungi tempat yang dimaksud. Di perjalanan, mereka melihat poster Jiraiya yang telah terpotong serta ada bekas tembakan yang menandakan kalau Ninja Wild tidak main-main dengan terornya. Berpindah ke Wild yang sedang latihan akustik di sebuah goa. Dan akhirnya Toha pun mendatanginya dengan ramah tamah. Dia pun menerima tantangan Wild untuk duel. Namun dengan wajah senyum ia meminjam gitar Wild untuk memainkan sebuah lagu sebelum bertempur. Setelah itu mendapatkan koin yang dimaksud. Ternyata Toha adalah Butterfly yang menyamar. Butterfly pun kabur. Namun di perjalanan ia kepergok oleh Toha yang asli. Sehingga pertempuran pun tak dapat dihindari. Walaupun akhirnya Butterfly dan kroconya berhasil kabur. Wild mengatakan ia telah mengambil sesuatu dari dalam gitarnya. Singkat cerita, mereka menemukan si Butterfly di stasiun Shinjuku. Di sana ia tak dapat berbuat apa-apa dan memberikan koin itu langsung. Saat Toha meminta benda itu, Wild tidak langsung memberikannya. Melainkan ia akan memberikan jika Jiraiya menang duel darinya. Walaupun duel itu tidak diinginkan oleh Toha, namun Yamaji mengizinkannya. Karena sekarang tuntutannya adalah benda berharga yang dicuri Dokusai. Bukan hanya sekedar duel lagi. Yang artinya ini Ninja Wild adalah lawan. Singkat cerita, Jiraiya dan Wild pun bertemu di sebuah taman. Mereka pun melakukan duel sengit hingga terbawa ke daerah pembangunan. Pertempuran pun berimbang sampai Toha akhirnya menggunakan armor Jiraiya terkuatnya. Menggunakan serangan pamungkasnya, Jiraiya hampir menghabisi Wild. Namun ia tidak melakukannya. Ia mengatakan kalau Ninja Wild bukanlah musuh. Jadi tidak ada gunanya ia menghabisi Wild. Karena menjadi seorang shinobi, tidak cukup dengan kuat saja. Melainkan memiliki hati yang suci. Dengan ceramah no-jutsunya Ninja Wild pun tersentuh. Apalagi Toha mempunyai adik-adik yang menyayanginya. Dengan begitu Wild pun mengaku kalah dan mengembalikan benda itu pada Toha. Sementara ia akan meninggalkan mereka untuk show di daerah Hokkaido. Kepergian Ninja Wild pun membuat film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.